ini yang membuat kemudian pemerintah, karena sekarang Menko Polhukam sudah mulai mengeluarkan statement di konferensi pers ya, karena eskalasinya meningkat. Akan dikhawatirkan akan terjadi benturan antara pendukung Anda dan mereka yang pendemo, karena pendemo mengancam akan datang lagi, sehingga pemerintah ikut campur tangan sekarang ini. Dan campur tangan pemerintah ini ada kesan sebentar lagi Anda akan diperiksa. Apanya yang diperiksa? Polisi akan memeriksa Anda. Tidak adil orang mempertahankan hak kok disalahkan. Eskalasinya bukan cuma soal demo, tapi kemudian ada indikasi tindak pidana di sini. Dan itu individu, saya belum tahu siapa yang dimaksud. Tapi ini individu, kemudian ada kemungkinan tindakan administrasi terhadap lembaga. Katakanlah saya menduga yang dimaksud dengan ada tindak pidana individu itu Anda. Anda sudah mengukur dosa-dosa apa yang Anda lakukan sehingga Anda bisa terkena pasal tindak pidana. Saya sampai hari ini tidak pernah merasa melanggar hukum. Itu kan KUHP. Saya merasa tidak pernah melanggar hukum. Seorang pendidik. Dalam pertemuan tabayun atau investigasi di Bandung, Anda kan menolak menjawab hari itu. Tidak menolak. Atau meminta waktu. Tidak meminta waktu. Karena Anda minta pertanyaannya diberikan kepada Anda. Begini, itu saya paham. Saya jawab. Saya diundang. Hari Kamis malam jam 8, datang ketua investigasi. Saya pikir hari Jumat ini. Jadi jam 13.30, ya. Jumat, Kamis jam 8 malam. Saya datang, cuma saya katakan saya datang setelah sholat Jumat. Sudah? Persis 13.30 saya jalan. Sampai di sana kurang lebih pukul 4. Terus diterima, singkat kata terima. Saya bertanya, tim itu kan ada banyak orang, mana? Dan siapa namanya? Saya ingin tahu. Terus kemudian, apakah ada majelis ulama di sini? Dikatakan oleh mereka tidak ada. Ya, saya terima kalau tidak ada. Kalau ada, saya tidak terima. Kemudian, diskusi. Karena ini, Abdus Salam Rasyidi Panji Gumilang adalah Az-Zaitun. Bagaimana kalau kita tabayunnya itu di Az-Zaitun? Sehingga nanti bisa penyampaiannya itu sambil melihat ini loh. Az-Zaitun. Disepakati. Nah, karena akan ada pertanyaan, lah yang mbok dikasih pertanyaan. Kemudian saya tunggu, sampai hari ini belum ada berita apa-apa. Saya tunggu sampai hari ini nggak ada, saya kirim surat supaya berjalan. Jadi bukan tidak kooperatif. Surat apa yang Anda kirimkan? Ya surat menjawab yang ditanyakan. Apa persisnya pertanyaan yang diajukan ke Anda? Remeh-remeh itu. Yang ditanya, satu, apakah benar Bapak berpendapat dan meyakini Al-Quran itu sabda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Pertanyaan satu. Langsung dijawab aja. Ini banyak. Pertanyaan dua, apakah betul Bapak meyakini bahwa semua Rasul dan kitab suci sama dan harus diikuti ajarannya oleh umat Islam? Dua. Anda bisa jawab itu? Oh bisa. Lo jawab soal kok. Nah ini kan soal SD. Tiga, apakah benar Bapak mengatakan bahwa tanah suci itu bukan hanya Makkah dan Madinah? Saya jawab. Pertanyaan lanjut, apa Bapak menafsirkan ini sesungguhnya menafsirkan. Apa Bapak menafsirkan ayat wa ashiruhunna bil ma'ruf adalah dalil boleh berhubungan suami istri tanpa nikah? Ini pertanyaan sanawiyah ini. Kalau tadi SD. 5.
bagaimana pandangan Bapak mengenai ideologi Pancasila? Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Hari-hari ini sudah diterapkan di sini, jadi gampang jawabnya. Soal Al-Quran, kalam Allah, dan kalam Nabi Muhammad. Itu kan ditafsir bahwa ini bukan kalam Allah, tapi Nabi Muhammad. Penjelasannya bagaimana? Saya mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil Qur'anil Karim. Itu bukan berarti menafikan siapa Allah yang memberi wahyu dan siapa Muhammad yang menyampaikan wahyu. Yang menyampaikan wahyu tentunya bukan malaikat kepada hamba-hamba yang lain. Tentunya bukan Allah langsung. Itulah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan bahasanya.